Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Risa Erviana dari kelas TMT 4C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai grafik fungsi pada aplikasi Maple. Salah satu kelebihan Maple adalah tersedianya fasilitas untuk membuat grafik suatu fungsi baik berdimensi 2 maupun 3, serta fungsi parametrik. Selain itu, grafik juga dapat disajikan dalam bentuk koordinat kutub atau polar. Efek-efek animasi juga dapat diberikan pada grafik supaya lebih menarik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai grafik fungsi dua dimensi. Nah, diberikan suatu fungsi Y sama dengan fx apabila fungsi ini akan dibuat grafiknya menggunakan aplikasi Maple, maka digunakan perintah plot dengan sintaks perintahnya adalah plot buka kurung fx, x sama dengan a titik b, option 1, option 2, dan option seterusnya yang dibutuhkan. Nah, dengan x-nya ini, x sama dengan a titik b, ini maksudnya adalah batas nilai x untuk grafik yang akan dibuat pada selang A hingga B. Sedangkan parameter option adalah properti aksesoris grafik. Option ini bersifat opsional atau tidak harus dituliskan. Nah, berikut ini beberapa contoh penggunaan perintah Maple untuk membuat grafik fungsi dalam dua dimensi. Nah, ini ada 4 grafik fungsi yang akan kita praktekkan. Nah, yang pertama adalah Y sama dengan 2X untuk X negatif 3 hingga 3. Kita contohkan. Nah, di sini kita menuliskannya menggunakan perintah yang tadi, jadi harus diawali dengan plot. Kemudian menuliskan fungsinya 2x dikurangi 1, x-nya sama dengan negatif 3 hingga 3, lalu ditutup, kita enter. Nah, ini grafiknya. Nah, ada cara lain yang dapat digunakan untuk mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu. Contoh, kita tulis fungsinya dulu, fx titik 2 sama dengan 2 dikali x dikurangi 1. Lalu kita enter. Lalu plotnya kita tinggal menuliskan fx, x sama dengan negatif 3, titik 3, lalu tutup kurung, kita enter. Nah, grafiknya akan sama. Cara yang pertama dengan cara kedua ini grafiknya akan sama, hanya bedanya untuk cara yang pertama ini fungsinya langsung dituliskan dalam plotnya. Untuk cara yang kedua, kita tuliskan dulu fungsinya, lalu pada bagian plot ini tinggal menuliskan fx atau sesuai dengan ini nama fungsinya. Nah, untuk grafik yang kedua, ini ada x kuadrat dikurangi 3x plus 7 untuk x negatif 10 hingga 10. Nah, di sini. Nah, kita tuliskan plot untuk x-nya sama dengan negatif 10 titik 10, kita tutup. Nah, ini grafik fungsinya. Untuk contoh yang ketiga, yaitu y sama dengan sin x plus 2 cos x untuk x sama dengan negatif 5 hingga 8. Plot untuk x sama dengan negatif 5 titik 8. Oh, ada yang salah. Di sini dikali.
Maaf, kita bisa menuliskan ulang untuk fungsinya. Ada sin X. Nah, ini sin X ditambahkan 2 dikalikan cos X. Nah, coba kita enter. Nah, ini fungsi dari plot sin X ditambah 2 cos X. Kemudian, contoh yang keempat, yaitu fx sama dengan pitch width untuk 0 hingga 7. Nah, ini kita tuliskan plot. Langsung saja, ini bisa kita hapus. Langsung aja dituliskan pitch width ini pitch width, lalu x-nya X sama dengan 0,7 kita tutup. Nah, ini grafik untuk yang keempat. Nah, jadi apabila diinginkan untuk ditambahkan option pada perintah plot, maka berikut ini beberapa perintah option yang sering digunakan. Ini ada beberapa perintah option. Yang pertama ada color atau warna. Perintah ini digunakan untuk memberikan warna grafik. Beberapa warna yang dapat dipilih yaitu ini. Ada banyak sekali warna yang bisa dipilih, ada aquamarine, black, blue, dan sebagainya. Ini warna-warna yang bisa dipilih untuk option color atau warna. Kemudian option yang kedua yaitu sebelum lanjut ke option yang kedua, kita contohkan dulu, misalkan pada grafik yang pertama tadi. Nah, ini ada plot sama dengan 2x min 1 untuk x negatif 3 hingga 3. Misalkan kita beri warna pink. Nah, ini untuk menambahkan option setiap ini batas AB lalu diberi koma, kita tuliskan option color sama dengan pink, lalu kita enter. Nah, ini garisnya ini akan muncul warna pink. Jadi misalkan kita ganti dengan warna black, kemudian kita enter, nah hasilnya garisnya juga akan warna hitam. Jadi menyesuaikan perintah yang kita opsikan. Kemudian lanjut ke opsi yang kedua, yaitu fillet atau yang menandakan true or false. Option ini digunakan untuk memberi warna pada daerah antara kurva grafik dengan sumbu X. Nilai dari parameter fillet ini dapat diberi true or false. Apabila bernilai true, maka daerah antara kurva dengan sumbu X akan diberi warna. Sedangkan apabila bernilai false, maka daerahnya tidak diberi warna. Kita contohkan lagi ke dalam perintah. Nah, kita lanjutkan, opsinya diberi tanda koma, kemudian lanjut fillet sama dengan true. Misal, kita enter. Nah, ini warna yang bernilai true akan berwarna hitam. Karena kita menuliskan warnanya di sini hitam dengan filletnya adalah true. Gitu. Lanjut ke option yang ketiga yaitu label. Yaitu label di mana dengan kurung siku string 1 dan string 2 lalu tutup kurung siku. Perintah ini digunakan untuk memberi nama label pada sumbu X dan Y. Parameter string 1 dan string 2 pada perintah dapat diganti dengan suatu kata yang mana diapi dengan tanda petik 2. Misalnya untuk nama sumbu X-nya diberi nama nilai X dan sumbu Y-nya diberi nama nilai Y. Jadi perintahnya nanti untuk string 1 ini bisa diisi misalkan nilai X dikasih tanda petik. Untuk string 2-nya ini juga bisa diganti nilai Y, menyesuaikan tergantung kita
mau dikasih nama apa gitu. Lanjut ke option yang keempat, yaitu legend atau string. Suatu grafik dapat diberi keterangan berupa legend untuk menjelaskan makna grafik tersebut. Parameter string pada perintah diganti dengan keterangan yang menjelaskan makna suatu grafik. Sebagai contoh, misalkan diberikan suatu grafik fungsi sinus dan selanjutnya akan dibuat keterangan legend pada grafik. Maka dapat ditulis legend sama dengan grafik sinus. Tuh. Kemudian lanjut ke option yang kelima, yaitu line style atau jenis garis. Perintah line style digunakan untuk memilih bentuk garis yang membentuk kurva grafik. Beberapa pilihan bentuk garis yang dapat digunakan antara lain ada solid atau garis utuh, dot atau titik-titik, dash atau garis putus-putus, dash dot atau berupa gabungan garis putus dan titik. Misalkan kita terapkan ke dalam fungsi ini, yaitu line style sama dengan misal kita ingin membuat dot, ya kita buat dot, bisa apa tidak, kita coba. Oh, nah ini garisnya akan berupa titik-titik karena kita menuliskan dot. Kalau misalkan kita menuliskan dash dot, nah ini dash dot, kita enter. Nah, garisnya gabungan antara garis putus-putus dan titik. Kemudian misalkan kita ubah dengan dash saja, dotnya kita hapuskan, maka garisnya akan garis putus-putus. Sedangkan misalkan kita ubah dengan solid, nah, garisnya kembali utuh. Jadi sudah berfungsi untuk option yang kelima. Lanjut ke option yang keenam, yaitu style. Perintah ini digunakan untuk mengatur tampilan grafik apakah disajikan dalam bentuk titik-titik terhubung ataukah tidak terhubung. Nilai S dapat diganti dengan line untuk mendapatkan grafik dengan titik terhubung atau poin untuk grafik dengan titik tidak terhubung. Secara default, style dalam Maple adalah line, jadi terhubung. Lanjut ke option yang ketujuh, yaitu simbol atau jenis simbol yang digunakan untuk menentukan bentuk titik pada suatu grafik. Option ini akan terlihat efeknya apabila grafik fungsinya dibuat dari sekumpulan titik-titik yang tidak kontinu. Beberapa jenis simbol yang dapat dipilih antara lain box, cross, circle, point, and diamond. Misal kita coba ke fungsi yang tadi dengan simbolnya misalkan box. Apa ya ini efeknya ke titik-titik suatu grafik. Misal kita ganti cross. Perbedaannya apa? Oh, mungkin terlihat dari titik-titiknya itu bentuknya, ya mungkin gitu. Lanjut. Oh, ya. Lanjut ke option yang ke-8, yaitu mengenai title sama dengan string, digunakan untuk memberi judul grafik yang akan tampak di bagian atas grafik, dengan nilai string adalah judul yang ingin dituliskan dalam bentuk string. Misalkan kita ingin menuliskan judulnya grafik fungsi dua X dikurangi 1, misalkan. Lalu kita enter. Nah, oh ada kesalahan. Oh ya, tidak boleh menuliskan dengan fungsinya ya. Misalkan kita tulis grafik fungsi F gitu. Bisa tidak? Oh ini muncul judulnya di situ. Oke.
Lanjut ke option yang ke-9 yaitu thickness sama dengan N, digunakan untuk tingkat ketebalan garis suatu grafik fungsi dapat ditentukan dengan option ini. Dan nilai N-nya dapat diisi dengan bilangan 0 sampai dengan 15. Semakin besar nilai N-nya, maka semakin tebal garisnya. Misal kita tuliskan thickness sama dengan, misalkan kita buat 15. Kita enter. Nah, ini garis grafiknya akan semakin tebal. Jadi misalkan kita buat 3 gitu, grafiknya juga akan tipis. Jadi menyesuaikan, maka semakin besar nilainya di sini akan semakin tebal garisnya. Lanjut ke option yang terakhir, yaitu view. Ada x min, titik-titik x max, kemudian y min, titik-titik y max. Di sini digunakan untuk mengatur koordinat maksimum dan minimum yang ditampilkan pada grafik. Nilai-nilai X min, X maksimum, Y min, dan Y maksimum diganti dengan nilai-nilai yang diinginkan. Selain option yang telah disebutkan tersebut, masih banyak option lain yang dapat digunakan. Jadi, selain 10 option ini, masih banyak option yang digunakan dalam Maple. Kemudian misalkan kita mempraktekkan ini, grafik fungsi Y sama dengan sin X, Y sama dengan sin X untuk X 0 hingga 3pi. Mana pi-nya? Bukan ini, hingga 3pi. Oh ini ya. Kemudian dengan warna kurva biru, kurvanya biru. Kurva tadi berarti colornya itu biru. Kemudian titelnya grafik fungsi sinus. Kemudian selain titel dinamai labelnya. Untuk label berarti kita lihat ke option label. Nah, ini label harus digunakan tanda kurung siku, kemudian ada titik petik 2-nya, kemudian nilai X. Jadi kita tulis labelsnya nilai X untuk X-nya, dan nilai Y untuk I-nya kita tutup kurung siku lagi. Lalu kita praktekkan dengan perintah plot, kemudian sin X, kemudian X-nya dari 0 hingga 0.3pi. Kemudian kita tuliskan option yang pertama, yaitu color biru ini. Selain itu ada titelnya, ada juga labels. Nah, dari sini bisa kita tutup kurung, lalu kita enter. Ada yang salah dengan biru, tidak boleh dengan bahasa Indonesia, berarti blue. Kita enter. Nah, ini sudah muncul. Misalkan
ditambah option berarti tetap bisa. Ini untuk contoh yang pertama. Beberapa buah grafik fungsi juga dapat digabung dalam satu bidang gambar. Biasanya hal ini digunakan untuk memudahkan perbandingan sifat fungsi-fungsi melalui pengamatan grafik. Untuk membuat grafik yang semacam ini masih menggunakan perintah plot, akan tetapi ada sedikit perbedaan dalam sintaks sebelumnya. Nah, jadi contoh yang sintak pertama tadi kan ada plot, kemudian fungsi fx, di mana x sama dengan a titik-titik b, kemudian koma option-optionnya. Nah, sedangkan untuk yang ini yang membedakan adalah plot, kemudian fungsi 1, fungsi 2, di mana x sama dengan a titik-titik b. Oh maaf, ada kesalahan. Jadi fungsi 1, fungsi 2, hingga fungsi yang diinginkan. Misalkan pengen ada 5 fungsi, berarti tergantung fungsi yang dibutuhkan. Jadi tergantung berapa yang diinginkan. Kemudian kita tutup dengan kurung siku. Lalu kita tulis domain dan option. Kita tutup. Nah, dengan parameter domain adalah batas nilai pada domain untuk fungsi-fungsi yang akan digambar. Contoh ya, misalkan grafik fungsi y sama dengan f, y sama dengan sin x, dan y sama dengan cos x. Pada domain x-nya 0 hingga 3pi. Dalam suatu bidang gambar, sertakan option, yaitu untuk grafik sinus diberi warna biru. Jadi untuk sinusnya colornya blue, dan untuk cos X option colornya green. Selain itu juga diberi legend untuk masing-masing fungsi. Legend, kita tuliskan legend sama dengan grafik y sama dengan sin x, kemudian grafik y sama dengan cos x. Kita tutup. Kemudian lalu kita tuliskan perintahnya, misalkan plot. Langsung untuk fungsi yang pertama yaitu sin x. Jadi diawali dengan kurung siku sin x, cos x. Karena kita hanya dengan 2 fungsi, jadi langsung kita tutup dengan kurung siku, domainnya x sama dengan 0,3pi. Kemudian option. Untuk optionnya yang pertama yaitu title, grafik fungsi sinus dan kosinus. Grafik fungsi sinus dan kosinus. Kemudian option yang kedua yaitu colornya color yang pertama yaitu blue, yang
kedua tadi green. Kemudian option selanjutnya yaitu labels berupa nilai X dan nilai Y. Dan option yang terakhir yaitu legend ini. Lalu kita tutup dengan kurung terbuka. Kita enter. Nah, ini hasil dari grafik fungsi sinus dan kosinus yang sudah kita tuliskan di sini. Di mana warna biru ini menandakan grafik sinus dan warna green menandakan fungsi atau grafik cos X. Dengan cara yang hampir sama, dapat pula dibuat 3 atau lebih grafik fungsi pada suatu bidang gambar. Sebagai catatan bahwa untuk menambahkan option grafik tidak harus diberikan dalam perintah plot. Meskipun dalam perintah plot tidak diberikan option, namun properti dari grafik tetap dapat diberikan dengan melakukan klik kanan pada grafik. Bisa klik kanan pada grafik, kemudian pilih properti yang diinginkan. Properti style, ini mungkin ya simbol, kemudian line, color. Oh, nah ini ada warna banyak sekali, transparansi, akses, legend, kemudian title. Nah, itu dari klik kanan bisa. Adapun tampilan menunya tadi sudah dijelaskan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai grafik fungsi pada aplikasi Maple. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.